Mengapa ketika tahiyat, ketika assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, kita kok tidak bisa merasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, itu kenapa kok kita tidak ada rasa penasaran sih? Mohon maaf, ketika kita maulid, apakah kita tidak ada rasa penasaran bagaimana sih kenikmatan bertemu dengan Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu adalah ada beberapa cara-cara. Mohon maaf bagi kita yang telah mengetahui ilmu-ilmunya, ilmu sholat, ilmu wudhu dan lain-lain. Kita telah sempurna secara syariat, sempurna melaksanakan wudhu, terus sholatnya, gerakannya, tumainanya semua telah sempurna. Tetapi lupa ketika kita kebiasaan, ketika Allahu Akbar membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai, mulut ataupun lisan kita hanya membaca Al-Fatihah, tetapi hati dan pikiran ada di mana-mana. Yang mikiri kerjaan, mikiri anak istri di rumah, mikiri mungkin yang bangun rumah belum selesai, dan lain-lain. Jadi sehingga sholat yang kita lakukan hanya menjadi gerakan. Ketika bekerja membohongi, ketika bekerja dia curang. Tidak ada rasa bahwasanya ketika dia sholat itu manfaatnya adalah selesai sholatnya nanti. Jadi maksudnya kita, naudzubillah min dzalik, semoga aja kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya 5 kali dalam sehari. Kenapa bisa? Karena ketika sholat saja kita mengingat Allah. Di luar sholat, oh belum tentu. Kenapa bisa Al-Faqir mengatakan seperti itu? Karena ketika seseorang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap detiknya, setiap hembusan nafasnya, dia pasti akan malu akan berbuat maksiat. Coba ketika kita berdagang apapun itu, yang dimana di situ ada timbangan. Ketika timbangan ini 950 gram, kita mengatakan 1 kilo. Kalau kita merasa Allah tidak mengawasi kita, kita akan ya khair, tidak apa-apa, untungnya lebih banyak, zen, kita makan. Tetapi ketika ingat, ya Allah, saya akan melakukan penipuan ketika saya makan yang hasilnya ini haram. Ketika saya makan haram akan membuat saya hati semakin keras, tidak bisa menikmati ibadah, tidak bisa menikmati maulid, sehingga ada rasa pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan terstop, akan ada rem. Sholat 5 waktu adalah proses kita untuk belajar mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu luar sholat. Ya, pertanyaan terbesarnya ketika sholat aja tidak ingat Allah, apalagi di luar sholat. Alhamdulillah min dzalik. Apa contoh yang paling besar? Nah, contoh yang paling besar yang Al-Faqir lihat selain di dalam diri Al-Faqir, dan juga kita melihat kepada kawan-kawan di sekitar kita ketika pembacaan Al-Fatihah. Mohon maaf. Misal Al-Faqir berguru kepada Habib Muhammad bin Umar Al-Haddad. Terus Al-Faqir mengatakan, "Ya Habib, apa katanya Habib? Bentar ya. Kok tidak ada adabnya?" Itu yang kurang. Kita kurang menikmati bacaan sholat. Ketika Al-Fatihah kita tidak merenungi, tidak menikmati Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada apa? Keburu. Naudzubillah min dzalik. Seseorang yang terburu-buru dalam beribadah, dia seakan-akan terburu-buru ingin keluar dari surga. Tak betah di surga, dan betah. Naudzubillah min dzalik. Apalagi ketika sujud, kita cuma nempelkan dahi. Cukup sudah. Iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga. Karena apa? Tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Nah, kita kenapa kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kok terburu-buru? Apa yang kita ingin segerakan sih di luar sholat?
Kenapa kita tidak senantiasa ingin mencoba menikmati ibadah, menikmati sholat? Sebagaimana para salafun soleh, beliau-beliau kalau beribadah dulu, Allah, kalah jauh. Al-Faqir alhamdulillah pernah menyaksikan sendiri seseorang wali di kota Hadramut. Beliau kalau sholat itu lama banget, seakan-akan menikmati. Al-Faqir sendiri yang melihat, kaki ini seakan-akan kemang, kakinya Al-Faqir kemang, padahal saya duduk. Ya Allah, kok bisa beliau merasakan nikmatnya ibadah? Nah, kenapa kita tidak ada rasa untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah apa yang fulan rasakan, berikanlah kepada saya. Enggak, kalau sekarang kita melihat orang yang berlebih harta, ya Allah, berikanlah apa yang fulan berikan, apa yang engkau berikan pada fulan berupa harta yang kaya, berikanlah pada saya. Naudzubillahi min dzalik. Kita hidup bisa dihitung tahunnya. Kita hidup nanti ketika meninggal, harta benda semua akan ditinggalkan. Harta yang melimpah, naudzubillahi min dzalik, ketika kita mempunyai anak yang tidak soleh-solehah, akan menjadi rebutan, sehingga pertengkaran antara saudara. Tetapi ketika amal ibadah, ilmu yang kita turunkan kepada anak kita, adab yang kita turunkan pada anak kita, insya Allah satu saudara itu akan saling melengkapi, akan saling peduli, akan bertanya, apa kekuranganmu wahai saudaraku? Harusnya kita seperti itu. Maka dari itu, sholat yang kita laksanakan selama ini, monggo, mari bersama-sama kita upgrade. Jangan hanya sekedar kita sholat, sekedar gerakan. Yang penting kita sudah selesai secara syariat saja, sudah tuntas. Tetapi kita tidak menikmati bacaan tersebut. Dan Al-Faqir pernah mendengarkan salah satu kalam dari ulama di Mesir. Al-Faqir lupa siapa beliau, yang dimana intinya beliau ini mengherankan kepada umat Islam, mengapa ketika tahiyat, ketika assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kita kok tidak bisa merasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kenapa kok kita tidak ada rasa penasaran sih? Mohon maaf, ketika kita maulid, apakah kita tidak ada rasa penasaran bagaimana sih kenikmatan bertemu dengan Nabi Muhammad? Ya mohon maaf kalau kita hanya hadir majelis tapi yang diharapkan adalah berkat, bukan berkah. Ya akhirnya seperti itu, sampai mati pun naudzubillah min dzalik tidak akan pernah merasakan nikmatnya, kesejukan bagaimana ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir dan kita bisa merasakan. Ya mungkin cuma sekian yang bisa Al-Faqir sampaikan. Karena juga sebetulnya Al-Faqir habis ini akan ada acara. Al-Faqir cuma ingin kita, sebenarnya nasihat ini untuk diri Al-Faqir. Ketika antum bisa mengambil manfaat, monggo antum ambil. Tetapi yang asli adalah ini nasihat untuk diri saya. Karena kita pun sebagai umat manusia, selain mengupgrade yang namanya harta, kita juga harus mengupgrade yang namanya harta batin. Hati kita ini harus kita senantiasa upgrade. Idul Fitri, wah, beli baju baru harga 1 juta, sarung 5 juta kita beli, tetapi hati kita lupakan. Ketika kita selesai sholat, ketika membaca istighfar, sekedar biasanya astagfirullahaladzim, tapi kita tidak mengingat apa-apa kesalahan kita. Ketika kita selesai sholat, usahakanlah ketika kita selesai sholat, setidaknya kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, katakanlah, ya Allah, terima kasih Engkau memberikan kekuatan kepada hamba bisa melaksanakan ibadah kepadamu. Jika bukan karena Engkau yang memberikan kekuatan pada hamba, hamba niscaya tidak akan pernah bisa beribadah kepadamu. Allah ini maha baik, ternyata maha baik. Sudah diberi kekuatan untuk beribadah, masih diberi pahala. Alhamdulillah. Ini mungkin cuma sekian dari Al-Faqir, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata.